Ya, selamat sore dan salam jumpa untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa RRI yang kami tayangkan langsung dari YouTube RRI Manado. Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda siaran langsung penurunan bendera kota di Kota Manado, dan ini merupakan hal yang dinantikan oleh masyarakat pada umumnya di Republik Indonesia dan khusus di Kota Manado. Setelah tadi juga pagi tadi sudah dilaksanakan untuk kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih. Dan setelah dikibarkan bendera merah putih kurang lebih hampir sehari sampai dengan petang ini, berapa menit lagi bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT Proklamasi RI ke-80 tahun akan diturunkan dari puncak bendera atau bendera dikibarkan di lapangan Sparta Tikala Manado. Bersama dengan saya Hendra Asa yang bertugas untuk memandu kegiatan jalannya siaran langsung penurunan bendera Kota Manado dan juga rekan saya Noni Oktavia. Baik, dan untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia sekarang saat ini boleh kami gambarkan situasinya sementara dilakukan persiapan untuk barisan dari peserta upacara yang akan memasuki lapangan upacara yang beberapa menit lagi, tinggal dihitung beberapa menit lagi untuk mereka akan memasuki barisan di tengah-tengah lapangan Sparta Tikala Manado. Dan dari arah timur boleh kami gambarkan, arah timur tepatnya ada bendera atau tiang bendera merah putih, dan di podium utama di bagian barat begitu ini sudah terisi juga tamu undangan dan para perwakilan dari SKPD maupun nanti akan berdiri langsung di situ inspektur upacara yang nantinya terinformasi akan langsung dipimpin oleh Wakil Wali Kota Manado, Dr. Richard Sualang. Rekan Noni mungkin bisa menggambarkan sedikit bagaimana situasi barisan yang nanti dari peserta upacara akan menduduki langsung berdiri di tengah-tengah lapangan Sparta Tikala Manado. Ya, baik. Untuk pasukan upacara sore hari ini terdiri dari 6 kompi seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan podium. Itu terdiri dari kompi 1 yaitu TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Kemudian untuk kompi 2 terdiri dari TNI Angkatan Udara dan Polri. Dan kemudian kompi 3 itu diisi oleh para lurah dan jajaran Pemkot Manado. Kemudian untuk di kompi 4 terdiri dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Dan untuk kompi 5 itu terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran dan ASN. Kemudian di kompi 6 itu terdiri dari ASN 2 dan ASN 3 yang tergabung dalam kompi 5 dan kompi 6. Nah, perlu kita ketahui juga untuk iringan musik upacara dibawakan oleh Korsik Ajarnem Kodam 12 Merdeka. Ya, bagaimana Hendrasa untuk persiapan penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun di lapangan Sparta Tikala Manado? Ya, dari memang sejak pukul 15 atau pukul 3 sore tadi sudah dilaksanakan begitu pembersihan dilakukan oleh petugas dari pemadam kebakaran begitu, mengingat situasi atau kondisi sekarang di Manado ini kan panas begitu ya, dan rumput maupun tanah yang ada di sini dibasahi supaya debu tidak berterbangan kemana-mana begitu di saat proses sakral dari bagaimana kemudian melihat penurunan bendera merah putih di Kota Manado ini akan berlangsung penuh khidmat begitu, dan diikuti oleh bahkan dari perwakilan masyarakat mungkin dari beberapa di antaranya ada berada di luar lapangan karena memang ada masyarakat yang ingin melihat langsung prosesi penurunan bendera kali ini. Dan memang kalau dari luar lapangan Sparta Tikala sendiri di sini dari nampaknya dari Dinas Perhubungan dan juga dari Polresta atau Ditlantas Polda Sulut maupun di Polresta Manado ini melakukan pengamanan super ketat begitu, mengingat ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu 1 tahun sekali begitu. Dan bagaimana kemudian pengamanan khususnya barisan-barisan, apalagi untuk nanti sebentar ada pasukan pengibar bendera pusaka yang akan melaksanakan tugas mereka yang akan langsung bukan dari tengah lapangan tapi akan melintasi langsung dari luar lapangan. Tepatnya terinformasi kami dapatkan gambarannya dari arah perpustakaan tempat kami melaporkan, perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Utara, atau tepatnya di samping kanan dari podium utama di pelaksanaan penurunan bendera kali ini. Dan di bagian sebelah kiri dari podium utama begitu boleh kami gambarkan sudah terisi kursi-kursi yang diduduki oleh tamu-tamu para undangan yang tepatnya ini dari keluarga paskibraka yang mendominasi begitu, dan juga dari pemerintah, utusan dari kecamatan dan juga kelurahan. Dan nampak juga di bagian
kiri begitu dari podium Iya. utama Noni, Iya, kita kemudian melihat juga, ya ada barisan dari TNI sudah masuk begitu. kemudian juga tidak lupa terdapat beberapa tenaga kesehatan dari beberapa puskesmas, diantaranya ada dari Puskesmas Bunaken, Puskesmas Kombas, dan Puskesmas Wawonasa. Ya, maksud kami Wawonasa yang berjumlah 3 orang per puskesmas untuk acara pada sore hari ini. Iya. Dan sedikit lagi barisan-barisan ini sudah masuk di lapangan Sparta Tikala dan di mana ini merupakan hal yang ditunggu dan sebentar lagi tandanya bahwa kegiatan untuk upacara penurunan bendera ini akan segera dilaksanakan. Kami boleh gambarkan sedikit begitu pendengar dan juga pemirsa untuk petugas-petugas nanti akan melaksanakan tugas di HUT Proklamasi RI ke-80 ini bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju, di mana yang menjadi perwira upacara kalau pagi tadi dari TNI Angkatan Udara, sekarang ini dari Polres maupun dari pihak kepolisian begitu. Dan perwira upacara dipercayakan kepada Kompol Luther Tadung dari Polresta Manado dan Komandan Upacara AKP Fatli Saiful Ali, Sarjana Sospol, lulusan Sekolah Instruktur Polisi, jabatan sebagai Kepala Bagian Ops Satuan Brimob dari Brimob Polda Sulawesi Utara. Dan mungkin bisa ditambahkan Noni, Komandan Kompi. Ya, Komandan Kompi di sini dipercayakan kepada Ibda Sultan Safwan Jahri, STRK. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2024, jabatan sebagai Kasubnit 2, Unit 1 Rasat Reskrim Polresta Manado. Ya, mungkin ditambahkan Noni, bagaimana kemudian petugas-petugas yang akan mengambil bagian. Baik pemirsa dan pendengar, untuk sore ini penurunan bendera dipercayakan kepada putra-putri terbaik Kota Manado, di mana pembawa baki dipercayakan kepada Michelle Watulangkau, siswi dari SMA Negeri 7 Manado. Kemudian komandan untuk kelompok 17 dipercayakan kepada Julio Immanuel dari SMA Negeri 9 Manado. Dan untuk pembentang dipercayakan kepada Duncan Donovan Damanau dari SMA Negeri 1 Manado, dan untuk penggerak itu dipercayakan kepada Alvaro Beltazar Hatman, Pantua dari SMA Negeri 9 Manado. Untuk pengapit kanan itu dipercayakan kepada Talita Tarutu dari SMA Negeri 1 Manado, dan untuk pengapit tengah dipercayakan kepada Ahira Shalom Bertandus dari Sekolah Dian Harapan Manado. Dan untuk kelompok 8 itu dipercayakan kepada Merdekai dari SMA Negeri 8 Manado. Untuk cadangan perwira upacara sendiri, pendengar, Kapten Tek Purwanto ini akan menjadi bagian pada cadangan perwira upacara, dan juga nanti kalau dilihat dari rundown acara begitu, untuk pembawa acaranya langsung dari protokol pemerintah kota Manado dan juga selaku dari pihak pemerintah kota begitu. Dan perwira keamanan di sini dipercayakan kepada Kesatuan-Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di kota Manado, dan juga cadangannya dari Kepala Kesbangpol Kota Manado. Ada beberapa kesatuan-kesatuan upacara begitu yang akan mendominasi, tadi sudah disampaikan perwakilan-perwakilan yang nantinya akan mendiami atau berdiri di tengah-tengah lapangan Sparta Tikala Manado begitu. Dan dari kegiatan-kegiatan ini juga kita akan melihat bagaimana suksesnya sampai pada akhirnya puncak dari pengibaran bendera sendiri memang dijadwalkan 16.30 itu sudah dilaksanakan begitu ya, untuk persiapan pengaturan barisan dari peserta upacara, dan kemudian ini puncaknya akan berlangsung begitu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di sini kalau kita melihat di depan podium utama sudah berdiri perwira upacara, dan juga ada dari perwakilan POM begitu yang nanti akan menjaga ya, tepat di bawah anak tangga yang ada di podium utama. Di sini dari perwakilan POM ya sudah melakukan penjagaan, yang dimana sebentar lagi Inspektur Upacara Wakil Wali Kota Manado akan masuk dan berdiri di mic atau podium utama tempat pelaksanaan kegiatan penurunan bendera ini. Dan dari perwakilan SKPD di sini juga sudah nampak begitu ya, Non? Ya. Kemudian juga untuk posisi di sebelah kanan bisa kita lihat terdapat yang paling depan itu terdiri dari ton gabungan dari ASN. Kemudian untuk di bagian belakang itu terdiri dari tepatnya di depan podium di sebelah kanan, di sebelah kanan kita maksudnya.
Itu ada dari ton Dishub, kemudian dari ton Pemadam Kebakaran Kota Manado. Dan untuk di sebelah kiri podium itu terdiri dari ton TNI AL yang berjumlah 23, kemudian juga dari ton TNI Angkatan Darat yang berjumlah 43, disusul oleh ton dari Polri dan juga ton TNI Angkatan Udara, kemudian disusul ton dari Lurah. Dan untuk di bagian Korsik itu terdiri dari ton Satpol PP. Dan ini memang kalau melihat dari petugas-petugas karena ini merupakan momen yang sangat dinantikan begitu atau lebih seremoninya ini lebih terlaksana nasionalismenya kepada masyarakat maupun dari pemerintah maupun dari TNI Polri sendiri. Jadi di sini diarahkan untuk semua berpakaian lengkap begitu ya. Di sini ada pakaian persenjataan dan perlengkapan. Inspektur upacara sendiri langsung menggunakan pakaian dinas umum lengkap ya. Komandan upacara juga demikian. PDP-nya langsung dikerahkan dan di sini memang sudah nampak kelihatan sekali gagah pasukan-pasukan baik dari TNI Polri dan juga perwakilan dari pemerintah yang sebentar lagi kegiatan ini akan dilaksanakan. Dan untuk pasukan upacara Kota Manado dari perwakilan Lurah dan juga ASN di sini memang sedikit berbeda begitu karena memang tanggal 17 biasanya untuk ASN sendiri menggunakan pakaian korpri begitu ya. Betul sekali. Kemudian juga di sini ya, kemudian juga bisa kita lihat bagaimana antusiasme dari masyarakat dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang Iya, ke-80. betul. Oke. Kalau Doni sendiri melihat kalau pengibaran bendera dan juga penurunan bendera agak berbeda begitu ya. Iya, sangat berbeda sekali karena mungkin di penurunan bendera ini tidak ada pidato ya, Hendra ya. Iya, betul sekali. Tidak ada Betul sambutan sekali, khusus iya. begitu. Tapi ini merupakan makna bagaimana kita merasakan betul-betul kemerdekaan Benar Republik sekali. Indonesia begitu Bagaimana ya. kita tetap harus hikmat dalam melaksanakan
Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pasang Sagur. Rak. Persiapan penurunan Sang Merah Putih. Langkah tegap maju. Dan belok kanan. Dan Samping kanan podium utama, barisan pasukan pengibar bendera pusaka ini sudah memasuki lapangan upacara penurunan bendera. Dan ini merupakan formasi yang sangat dinanti-nantikan begitu ya Noni. Iya. Kita melihat pada setiap tahunnya mereka ini merupakan orang-orang pilihan begitu yang sangat dinantikan. Ya, karena memang mereka juga dipersiapkan secara matang untuk acara 17 Agustus setiap tahunnya ya, Hendra ya. Mereka sudah dilatih kurang lebih 40 hari sebelum acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dan untuk komandan kelompok 8 sendiri dipercayakan kepada siswa SMA Negeri 8 Manado, Mordekai. Dan sementara pasukan Paskibraka sudah mengitari di depan podium utama. Dan nampaknya ini agak berbeda begitu Noni, karena biasanya mereka melakukan formasi dulu di tengah lapangan begitu. Kalau dilihat dari tahun ke tahun begitu, tapi kalau ini langsung masuk, langsung menghadap ke podium utama, ke inspektur upacara. Dan pasukan penggerek bendera bersama dengan pembawa baki serta dari pengapit TNI Polri ini sudah berada di bagian podium utama. Kami ingatkan untuk Anda, Michelle Watulangko dari perwakilan SMA Negeri 7 Manado dipercayakan sebagai pembawa baki. Dan sementara dalam suasana persiapan begitu, ini senyum yang paling ditunggu-tunggu begitu, karena mereka sudah dilatih terlebih dahulu bagaimana kemudian memberikan senyum yang terbaik ketika akan menghadap inspektur upacara dan juga akan melaksanakan tugas mereka begitu Noni. Iya, walaupun dalam keadaan cuaca yang memang sangat mendukung ya di sore hari ini, sepertinya memang alam juga berpihak kepada penurunan bendera Sangsaka Merah Putih untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-80 di Kota Manado. Komandan Kompi Paskibraka Ibda Sultan Safan Jari STRK, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2024, jabatan sebagai Kasubnit 2 Unit 1 Satreskrim Polres Manado. Sementara dari bagian kanan barisan pasukan Paskibraka langsung menghadap ke inspektur upacara yang akan melaporkan langsung upacara penurunan bendera. Kalau melihat dari umurnya, setelah saya juga sebelumnya berbincang-bincang dengan Pak Ibda Sultan begitu, beliau juga masih single begitu sebenarnya. Dan dari jabatannya dia masih termasuk muda begitu ya, masih, artinya kita bisa melihat semangat dari seorang jiwa kepolisian itu sangat terasa begitu ya. Tapi memang sudah dilatih, mungkin mereka juga sudah dilatih untuk acara tersebut ya, Indra ya. Ini formasi barisan ya.
pasukan 45 sebelah kanan, pasukan pengibar bendera sebelah kiri dari podium utama. Sementara untuk petugas penggerak bendera dan juga pembawa baki ini berada di bagian tengah yang sudah mengambil barisan untuk langkah tegak majunya dari arah depan podium langsung belok kiri begitu dan langsung ke bagian kanan. Sementara untuk komandan kelompok 17 di sini membuat formasi sendiri begitu ya. Kita lihat Julio Immanuel Hwani dari SMA Negeri 9 Binsus Manado. Ini dari arah bagian kiri barisan dia langsung ke arah bagian kanan ya dari barisan dan kemudian akan membawa bendera merah putih langsung ke arah barisan tengah begitu dan laporan dari pasukan pengibar bendera tadi ini agak berbeda ya. Kalau pengibaran bendera pembawa baki Michelle seharusnya langsung naik, tapi karena ini penurunan jadi dia harus menunggu waktunya, tanda-tanda detik-detik proklamasi khususnya untuk penurunan ini akan dilaksanakan yang kemudian akan menyerahkan kembali untuk bendera merah putih setelah dikibarkan kepada inspektur upacara, dalam hal ini wakil wali kota Manado yang menjadi inspekturnya. Begitu ya rekan Roni? Benar sekali. Dan untuk perlu diingatkan kembali kepada pendengar dan pemirsa, untuk iringan musik upacara itu dibawakan oleh Korsik Ajen Rem Kodam 13 Merdeka. Satuan dari TNI Angkatan Darat dan juga Angkatan Udara yang ditugaskan maupun dari TNI Polri sudah mengambil bagian di bagian belakang barisan dan di bagian kanan di bawah bendera merah putih, tiang bendera merah putih begitu. Pasukan pengibar bendera, tepatnya pasukan 45, 17 dan juga pasukan 8 di bagian kanan kiri begitu ya Non. Dan kita melihat juga ini barisan dari pasukan 8 sudah berada di bawah tiang bendera yang ini tandanya sebentar lagi bendera merah putih setelah dikibarkan akan diturunkan. Formasi seperti biasa nampaknya Non, karena ini merupakan serangkaian kegiatan yang sudah dilatih begitu. Iya benar sekali ya, dan sepertinya mereka memang sudah sangat siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Bisa kita lihat bagaimana mereka menggunakan pakaian kebanggaannya. Nampak juga di sini orang tua sangat menanti-nantikan ya, orang tua dari Paskibraka di samping kiri kita begitu. Mereka akan melihat langsung bagaimana putra-putri mereka itu yang dipilih dipercayakan untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Undangan dari para tamu yang sudah ada berada di podium utama maupun di bawah podium utama diarahkan untuk berdiri karena memang sebentar lagi penghormatan kepada bendera Sang Saka Merah Putih akan dilakukan untuk penurunan yang beberapa menit lagi akan dilaksanakan. Dan kalau kita melihat pada penggerak bendera, di sini dipercayakan Alvaro Beltasar Hartman Panto, utusan dari SMA Negeri 9 Manado, yang sebentar lagi ini lagi mengambil posisi membuka tali dari tiang bendera bersama dengan penggerak pembentang dan Ken Donovan Demanau dari SMA Negeri 1 Manado, dan juga ini Komandan kelompok 8 sendiri dari Mordekai SMA Negeri 8 Manado. Ya, dan untuk pengapit kanannya Talita J.A. Taturu, perwakilan dari SMA Negeri 1 Manado. Dan bentar lagi kita ikuti penurunan bendera merah putih. Merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak!
proses mengambil bendera begitu dari arah atas tiang bendera sampai di bagian bawah tiang bendera. Dan sementara dalam persiapan untuk bendera dilipat begitu ya Non ya. Ya benar sekali. Dan pendengar dan pemirsa RRI perlu diingatkan kembali bahwa iringan musik upacara dibawakan oleh Korsik Ajenrem Kodam 12 mereka dan bendera merah putih kini sudah diturunkan. Dengan diiringi tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya, di mana seluruh hadirin berdiri tegap memberikan penghormatan. Suasana juga tadi sangat hening, penuh hikmat dan rasa haru tampak dari wajah para peserta upacara pada sore hari ini. Mungkin lebih tepatnya juga orang tua dari Paskibraka ini ya, karena ini merupakan momen sejarah bagi keluarga mereka begitu. Dan merupakan satu kebanggaan juga anak-anak bisa berperan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini ya. Iya, dan bukan cuma dari perwakilan dari orang tua Paskibraka ini, tapi perwakilan dari guru-guru mereka juga ikut berpartisipasi untuk melihat langsung bagaimana mereka yang sudah disebut berprestasi ini akan menjalankan tugas kenegaraan yang menjadi pusat perhatian begitu ya, Iya, dari benar masyarakat di Manado, dan bahkan bukan cuma di masyarakat Manado saja tapi sampai dengan masyarakat di luar, karena sehubungan dengan saat ini juga RRI Manado menyiarkan langsung bukan hanya lewat radio saja tetapi kami menyiarkan langsung secara visual di YouTube RRI Manado dan juga dari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Manado atau Komdigi sekarang ya lebih dikenalnya, Dinas Komunikasi dan Digital yang ada di Kota Manado. Ini persiapan melipat bendera saja ini sangat harus diperhatikan detail begitu Non, karena Benar sekali. ini jangan sampai ada yang namanya kesalahan begitu, karena bendera ini pasti akan pakai lagi berulang begitu sehubungan dengan kegiatan penurunan bendera masih akan terus berlanjut sampai dengan tahun-tahun selanjutnya. Dan kini bendera sudah diterima oleh pembawa baki yang nantinya akan diserahkan kepada perwira upacara untuk disimpan dengan penuh kehormatan. Ya, pembawa baki Michelle Watulangko sudah mengambil bendera merah putih yang dilipat oleh pasukan penggerek atau pengibar bendera di bagian depan atau di tiang bendera utama begitu. Ini kita bisa lihat juga dari pinggir lapangan, masyarakat memang sangat antusias dalam penurunan bendera merah putih ini. Formasi ini agak sedikit berbeda karena pasukan 8 tepatnya di bagian tengah lapangan upacara. Ini formasinya tidak serentak dilakukan oleh pasukan-pasukan yang lain begitu. Pasukan pengibar bendera yang ada di barisan bagian tengah, hampir bagian tengah lapangan upacara, dan dilakukan penghormatan dipimpin langsung oleh pengapit kiri Kivila Indri Rumimpuno dari SMA Negeri 9 Manado, Asirasia Lombert Randus dari Sekolah Dian Harapan Manado, bagian pengapit tengahnya. Ya, formasi di bagian pasukan 8 sebelumnya ini sudah hampir berbarengan begitu ya. Langkah tegak maju mereka, dan ini sangat paling memukau ketika pelaksanaan kegiatan upacara baik itu pengibaran bendera dan juga upacara penurunan bendera. Di mana tentu saja tugas mulia penurunan bendera ini dipercayakan kepada putra-putri terbaik Kota Manado, seperti itu. Agak berbeda memang petugas Paskibraka pada jalannya penurunan bendera kali ini dengan pengibar bendera pada pagi tadi ya. Kalau biasanya mereka dari podium utama, kalau pagi hari podium utama langsung ke tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih. Kalau sekarang hanya melintasi memberi penghormatan kepada inspektur upacara, kemudian akan melanjutkan tugas mereka menurunkan bendera merah putih. Dan seperti saat ini kami boleh gambarkan barisan dari pasukan 8, pasukan 17 ini sudah mengambil bagian di bagian tengah dengan formasi yang sama begitu. Dan nanti akan kembali ke depan atau di depan podium utama berdirinya inspektur upacara, karena bendera kembali akan diserahkan dan akan disimpan oleh inspektur upacara dengan langkah tegak maju begitu. Ini merupakan hal yang saya juga suka sekali nih. Iya, gitu karena ya. memang benar-benar serentak dari sisi depan sampai ke sisi belakang ya Hendra ya. Ini mereka merupakan putra-putri terbaik yang ada di Kota Manado,
Secara akademis mungkin beberapa di antaranya tidak terlalu nampak, tapi mereka sudah terpilih karena memiliki postur tubuh begitu ya. Dan juga ini kesehatan juga harus diperhatikan pada pasukan pengibar bendera ini, karena mereka juga nantinya menjalankan tugas tidak kelihatan loyo begitu ya, atau tidak bersemangat, tapi mereka harus melakukannya penuh dengan semangat sesuai dengan perjuangan dari para pahlawan kita sebelumnya begitu, non. Ya, pasukan 8 sudah berada di depan podium utama, dan komandan Paskibraka ini sudah mengambil bagian posisi sebelah kanan barisan masing-masing. Michelle Watulangko dari perwakilan SMA Negeri 7 Manado saat ini sudah menaiki anak tangga yang setelah kami hitung tadi jumlahnya seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepatnya 17 anak tangga. betul sekali. Dan ya, ini perlahan-lahan dia menaiki anak tangga karena memang ini juga salah satu momentum yang paling dinanti-nantikan begitu, dan paling menegangkan sebenarnya. Di mana nanti bendera akan diserahkan kepada perwira upacara ya untuk disimpan kembali. Inspektur upacara selaku Wakil Wali Kota Manado, Bapak Dr. Richard Swalang, saat ini sudah menerima bendera merah putih yang diserahkan oleh Michelle Watulangko. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu, dan akhirnya bendera berhasil diserahkan. Formasi kembali seperti awal, di mana kalau tadi dia menaiki begitu, sekarang sudah melakukan penurunan anak tangga dengan jumlah yang boleh kami gambarkan ya, seperti yang dikatakan tadi rekan Roni, sebanyak 17 anak tangga atau gambaran begitu ya dari HUT Proklamasi RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Dan ini juga pastinya sudah melalui latihan yang sangat panjang ya, karena jalan mundur dari 17 anak tangga itu bukan hal yang mudah, tapi bisa dikerjakan dengan baik oleh pembawa baki. Iya. Peringatan hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Oke. Ini hati-hati karena takutnya juga terjatuh begitu, karena kan tidak melihat begitu ya. Dan Michelle Watulangko berhasil menyerahkan bendera dan juga menuruni anak tangga kembali ke barisan formasi pasukan 8, dan dari Komandan Kompi Paskibraka sendiri, Ibda Sultan Sarvan, ini langsung akan mengawal barisan pasukan 8 yang nantinya akan bergabung bersama dengan pasukan-pasukan lain dari Paskibraka yang saat ini sementara berada di bagian depan podium utama penurunan bendera. Ibda Sultan Safwan Jari, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2024, memberikan laporan kepada Inspektur Upacara, di mana pelaksanaan penurunan bendera yang tunggu-tunggu begitu akhirnya berhasil dilakukan oleh pasukan pengibar bendera. Kalau Noni sendiri melihat pada kondisi sekarang di Kota Manado, gimana nih? Di luar kayaknya nampak padat begitu ya, dibanding dengan sebelum pelaksanaan upacara. Bisa kita lihat juga jalanan tapi tetap teratur karena memang dibantu oleh dari kepolisian dan juga dari Dinas Perhubungan Kota Manado. AKP Fadli Saiful langsung memimpin persiapan untuk pasukan akan kembali meninggalkan lapangan upacara setelah menjalankan tugas masing-masing. Komandan Kompi Paskibraka dan juga Komandan Kelompok 17 Julia Immanuel Hoan ini mengambil formasi berbeda begitu ya. Nah, ini karena mereka berdua ini dari samping kiri barisan, nanti berputar mengelilingi barisan, artinya ini mengamankan begitu pasukan pengibar bendera yang sudah melaksanakan tugas untuk mereka akan komandani, langsung akan sebentar lagi akan meninggalkan lapangan untuk upacara penurunan bendera kali ini. Ya, bagian agak sedikit ke tengah begitu Julio, dan sementara dari Kompi Paskibraka
Ibda Sultan bagian paling ujung sebelah kanan barisan dari barisan 17 sampai barisan 8, pasukan 45 dari TNI Angkatan Darat dan juga Angkatan Udara. Diberikan aplaus yang meriah begitu non, karena sudah terlaksana kegiatan upacara penurunan bendera. Upacaranya belum terlaksana begitu dalam hal belum berakhir ya, tapi di sini pasukan mengibar bendera sudah menjalankan tugas mereka. Dengan lancar dan baik dalam penurunan Khidmat bendera juga merah di putih. dalamnya, ya. Iya, benar sekali. Karena mereka ini dari persiapannya memang kelihatan sekali nampak bagaimana sikap tegak mereka dan juga jalan berbaris mereka begitu. Mendapatkan aplaus dari luar lapangan Tikala ya, dari tepatnya masyarakat sendiri ya memberi aplaus kepada mereka. Dan ini bagian belakang langsung dikawal dari pasukan 45 perwakilan dari TNI Angkatan Udara dan juga Angkatan Pembacaan Darat. doa. Ya, dan momen untuk pelaksanaan penurunan bendera masih akan berlanjut, tinggal beberapa menit lagi akan berakhir. Dan setelah pasukan pengibar bendera melakukan penurunan bendera, langsung untuk kegiatan ini akan ditutup Perkenankan oleh saya doa ya dari menuntut Kepala doa Kementerian untuk Agama agama. Kota Manado. Mari berdoa. Ya Tuhan, puja dan puji berkumandang dipersembahkan kepadamu, Allah sumber dan pusat kehidupan kami. Wujud syukur rasa terima kasih kami sebagai anak bangsa yang menikmati kemerdekaan negara Indonesia di usia 80 tahun. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan Allah, menjadi damba dan pinta kami. Lanjutkanlah pemeliharaanmu yang memberkati Indonesia dalam tanggung jawab mengemban roda pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, bahkan di kabupaten kota. Engkau Allah yang akan melimpahkan rahmat dan berkat-Mu atas setiap orang yang mengabdikan diri dengan hati yang tulus dan mulia, menjadikan masyarakat Indonesia yang ada di pusat, daerah, sampai di kabupaten kota menikmati apa yang disebut dengan kesejahteraan, kerukunan dan persaudaraan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dan kami yang ada di sini dalam nuansa sukacita memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Doa, pinta dan harap kami, diberkatilah kota Manado dalam tanggung jawab dan pengabdian pemerintahan yang ada di kota Manado, wali kota, wakil wali kota dan seluruh jajarannya, sampai di lingkungan tempat tinggal kami masing-masing, dalam kemitraan forum koordinasi daerah yang ada di kota Manado, kiranya terselenggara dengan baik karena ada hikmat dan bijaksana Tuhan ditaruh atas masing-masing mereka, dan pengabdian ini adalah tulus dan mulia yang akan dipersembahkan kepadamu. Ya Tuhan, ketika telah terselenggara sejak dari pagi hari upacara pengibaran bendera merah putih dan sore hari ini upacara penurunan bendera, kami memuliakan nama-Mu Tuhan sambil membawa dalam doa syukur ini semua sukacita dan semarak 80 tahun kemerdekaan negara Indonesia di seluruh pelosok negeri sampai di lingkungan tempat tinggal kami sepanjang hari ini bahkan besok dan seterusnya di dalam naungan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Allah, kiranya
Indonesia diberkati, Provinsi Sulawesi Utara diberkati, Kota Manado diberkati, dalam naungan kasih pemeliharaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sambil kami memohon pengampunan atas setiap salah dan dosa kami ketika kami tidak bertanggung jawab mengelola alam ciptaan-Mu, bahkan pengabdian kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami, kabulkanlah seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu bagi Indonesia, bagi Sulawesi Utara, dan bagi Kota Manado. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampaikan langsung oleh Kepala Kementerian Agama Manado, dan selanjutnya kita ikuti laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Langsung dilakukan saat ini, yang dimana tandanya upacara sebentar lagi selesai dilaksanakan. Dengan langkah tegap maju, Komandan Upacara AKP Fadli Saiful Ali ini kembali di bawah podium utama, tepatnya menghadap langsung ke Inspektur Upacara dari arah timur begitu, dan memberikan laporannya. Telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan, bubarkan. Jadi kalau mendengar suara dari TNI maupun dari Polri begitu ya, luar biasa kalau kita mendengar tegak berdirinya dan juga suaranya ini tegasnya luar biasa begitu non ya. Suara mereka memang tidak dibuat-buat dan terkesan tegas. Sesuai dengan amanah tugas tanggung jawab mereka begitu ya, dalam menjalankan pengamanan di bangsa ini, khususnya di daerah Kota Manado dan sekitarnya dari TNI maupun Polri begitu. AKP Fadli Saiful Ali kembali ke bagian tengah setelah melaporkan kepada Inspektur Upacara. Pasukan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak. Senjata. Gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara sudah dilaksanakan untuk bagian akhir, yaitu pertanda bahwa upacara sudah selesai dilaksanakan. Dan tinggal bagaimana Upacara kemudian penurunan pembubaran akan dilakukan oleh Komandan Upacara kepada peserta upacara atau barisan peserta upacara. Harungkan pedang. Mohon izin, Gerak. mohon izin berkenan, saat ini kita akan melakukan foto bersama. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Komandan Upacara AKP Fadli Saiful Ali akan membubarkan peserta barisan. Dengan memberikan penghormatan kepada para peserta barisan, upacara penurunan bendera, Komandan Fadli Saiful Ali ini Mohon berkenan kembali Wakil meninggalkan Wali Kota Manado. bagian tengah lapangan upacara bendera merah putih, dan ada momen-momen tertentu begitu yang dilakukan setelah upacara. Biasanya dilakukan iringan lagu-lagu kemerdekaan begitu ya, lagu-lagu nasional oleh putra-putri dari perwakilan SMA atau sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado. Ya. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, boleh kami tunjukkan kepada Anda gambarannya jalannya proses
upacara penurunan bendera merah putih di Kota Manado sudah berlangsung sukses dilaksanakan. Sebenarnya sebagaimana kemudian persiapan-persiapan yang dilakukan oleh petugas-petugas khususnya dari komandan upacara, inspektur upacara, dan tentunya ini menjadi bagian yang penting. Permisi Pak Komandan, Pak Fadli. Kami mengarahkan komandan ke kamera RRI begitu ya Pak. Bagaimana kemudian kita melihat suksesnya penurunan bendera merah putih ini dilakukan oleh yang dipercayakan ya dari Satuan Brimob Polda Sulut, AKP Fadli Saiful Ali SOS, lulusan sekolah instruktur polisi, jabatan sebagai Kabak Ops Satuan Brimob. Selamat sore Pak, Merdeka. Merdeka. Luar biasa hari ini menjalankan tugas sebagai komandan upacara. Bagaimana nih Pak persiapan awalnya dan apa yang menjadi kesannya ketika memimpin upacara kali ini? Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mulai dari awal kami latihan dengan adik-adik Paskibraka. Ini sangat momen yang paling berharga bagi kami dan keluarga, terutama anak dan istri saya. Sangat mendukung untuk kegiatan pelaksanaan penurunan bendera Sang Merah Putih. Ini momen pertama kali saya pada saat pelaksanaan kegiatan penurunan bendera Sang Merah Putih. Ini artinya pertama melakukan atau melaksanakan tugas negara dalam bentuk memimpin upacara begitu. Persiapan yang lain apakah keluarga juga turut mensupport begitu untuk komandan menjadi komandan upacara pada penurunan bendera kali ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, sangat mensupport sekali untuk Komandan Satuan yang sudah mendukung kami untuk pelaksanaan kegiatan sebagai komandan upacara. Begitu juga dengan istri saya dan kedua anak saya sangat sekali mensupport. Dan ini ke depan karena bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sesuai dengan tema kita tahun ini di HUT RI ke-80 tahun. Apa pesan khusus begitu selaku komandan upacara kepada masyarakat di Kota Manado setelah memimpin penurunan bendera kali ini? Ya, terima kasih. Pesan khusus buat saya, tetap semangat dan tetap menjaga NKRI sebagai bangsa yang berdaulat. Demikian. Merdeka. Terima kasih banyak, Komandan. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan, silakan Pak, diperlukan. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Kota Manado, AKP Fadli Saiful Ali SOS, lulusan sekolah instruktur polisi, jabatan sebagai Kabak Ops Satuan Brimob Polda Sulut. Dan wawancara kami tadi sekaligus nanti langsung akan mengakhiri untuk siaran langsung Radio Republik Indonesia melalui radio dan juga streaming kami di YouTube. Ya baik pendengar dan pemirsa di seluruh Indonesia. Sekian siaran langsung dari lapangan Sparta Tikala Manado dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 dalam rangka penurunan bendera Sangsaka Merah Putih. Kami segenap yang bertugas, di mana penanggung jawab Kepala RPP RRI Manado, kemudian produser acara Anita Makawimbang, produser pelaksana Richard Kundiman, pengarah teknik Alpian Salaa, pengarah studio George Latu Himalo, teknik studio Hendra Poli, teknik lapangan Abdur Razik Bahmid, Kurniawan Arif Pandi, Novesa Raka Wicaksono, petugas KMB Reni Darsono, dan reporter yang bertugas saya Noni Oktavia dan rekan saya Hendra Asa. Dirgahayu Indonesia yang ke-80 tahun. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Merdeka!